Halo Sobat Milenial dan Gen Z, jumpa lagi bersama saya Sania Marwan di program Top News of the Day by IDN Times pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di tengah persiapan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 yang Oktober nanti akan masuk ke tahap pendaftaran bakal calon presiden, kini justru muncul wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak untuk dipercepat dari jadwal yang telah ditetapkan 27 November 2024 mendatang. Selain karena alasan agar tercipta keselarasan antara rencana pembangunan nasional yang akan ditetapkan presiden baru dengan kepala daerah terpilih, juga perlu ada aturan dalam undang-undang terkait pelantikan kepala daerah secara serentak pula. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Saat menjadi narasumber di webinar yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) akhir pekan lalu, anggota Komisi 2 DPR fraksi PAN, Gus Pardir Gaus mengakui saat ini pemerintah dan DPR telah berdiskusi perlu tidaknya pilkada dipercepat, serta diaturnya waktu pelantikan kepala daerah terpilih agar tidak berlarut-larut karena adanya sengketa. Adanya kepastian pelantikan kepala daerah terpilih dimaksudkan agar kepala daerah yang baru nanti bisa selaras menjalankan rencana pembangunan nasional 2024 sampai 2029 yang pasti akan disusun presiden dan wakil presiden terpilih. Bisa sinergi dengan pembangunan di provinsi, kabupaten, dan kota. Itu tentang kenapa kita menetapkan pemilu 14 Februari 2024 dan kenapa kita melaksanakan pilkada 27 November 2024. Gunanya apa? Itu jangan berhimpitan antara pelaksanaan pemilu dengan pelaksanaan pilkada. Kemudian memang ada bincang-bincang juga kami dengan Pak Menteri dalam rangka sinergitas ini. Cuman ada juga kawan-kawan yang berbicara, walaupun dilaksanakan di bulan November, tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita menata pelaksanaan pelantikan itu tidak berlarut-larut. Misalkan taruhlah bulan November, kemudian diberikan waktu sengketa dan lain sebagainya 1 atau 2 bulan, paling lambat Februari tidak ada lagi kepala daerah yang tidak dilantik. Artinya startnya sama. Inilah gonjang-ganjing ini, dinamika ini adalah suatu, menurut emat saya, suatu keniscayaan. Nanti kita carikan jalan berdasarkan musyawarah mufakat, apakah tetap kita akan melaksanakannya di tanggal 27 November itu atau dimajukan dengan berbagai alasan. Ini tentu tergantung kepada fraksi-fraksi yang ada di Komisi 2 bersama pemerintah, dan apa hasil daripada itu kita tunggulah tahapan-tahapan yang insya Allah akan kami diskusikan antara Komisi 2 bersama pemerintah. Perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Pilkada untuk merevisi undang-undang yang ada disampaikan pengamat politik BRIN Profesor Siti Zuhro dan juga mantan Ketua DKPP dan Ketua Bawaslu Profesor Muhammad. Jadi pentingnya menyelaraskan dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten, kota ya, dengan dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat. Ini tentu ya menjadi concern khususnya dari pemerintah nasional. Jangan lupa bahwa pemerintah kita ini unitary state, NKRI ya. Jadi apapun bunyinya, antara pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, sampai ke level desa, itu menjadi satu kesatuan yang kontinem, utuh di situ. Maka tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Meskipun ada pemilu serentak, ada pilkada serentak, bahkan ada pilkada serentak juga kan gitu. Ini harus menjadi satu kesatuan utuh dalam membangun negara bangsa kita ini. Nah, menurut saya Pak Jokowi tidak alergi mengeluarkan Perpu. Jadi Pak Sekjen, ya Pak Sekjen MIPI, Pak Ketum kalau ada juga hadir di sini dan teman-teman semua di webinar ini, saya kira ini hal yang sifatnya penting dan mendesak. Ya, mengenai bagaimana mengatur pelantikan serentak ini ya. Nah, pintu utamanya menurut saya adalah Perpu. Ya, Perpu itu seperti pelampung dalam sebuah pesawat. Ya,
dalam undang-undang penerbangan ya, pesawat itu tidak diizinkan melakukan take off kalau tidak dipastikan ada pelampung di atasnya. Pesawat adalah optimisme, pelampung adalah pesimisme. Pesimisme itu jalan keluar kalau kita tidak punya solusi yang lain yang kira-kira bisa menjadi solusi terhadap masalah kita. Maka menurut saya pelantikan serentak ini harus segera diatur melalui mekanisme Perpu. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh guru saya Prof. Zuhro bagaimana dampaknya, mudaratnya kalau pelantikan serentak itu tidak dilakukan pada waktu yang sama, tidak diatur oleh regulasi. Ya, politiknya dampak serius, konflik ekonominya, sosialnya, budayanya, keamanannya juga. Jadi menurut saya masih cukup waktu kita untuk berpikir melalui momentum webinar hari ini ya dari para pakar untuk segera bagaimana memberikan kepastian hukum, aspek penting dalam sebuah asas pemilu kita di antara 12 isu yaitu kepastian hukum, yaitu terkait dengan pengaturan pelantikan kepala daerah serentak. Jika pilkada serentak yang semula dijadwalkan 27 November 2024 jadi dimajukan, maka pilkada diusulkan akan diselenggarakan pada bulan Agustus atau September sebelum Presiden hasil pemilu 2024 dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Sania Marwan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Top News selanjutnya.